Ini adalah Bung Aji dari sosial media spesialis dari WikiFX. Dan kita hari ini bakal ngomongin banyak, tapi sebelumnya kita bakal nyoba dulu nih, kan karena seminggu ini banyak yang terjadi di dunia forex dan dunia kripto. Salah satunya tuh di kripto, hacker. Kalau di forex ada apa aja? Di forex ada macam-macam scam sih. Dari mulai sebelumnya tuh yang sempat trending kemarin, robot trading tuh yang sempat makan uang korban sampai hampir bertriliun-triliun ya. Karena itu semuanya dalam bentuk USD. Ya, pokoknya luar biasa. Ada scam yang kemarin trending tuh scam yang paling baru nih, scam menggunakan kayak skema pajak gitu. Jadi si korban ketika akan melakukan withdrawal atau penarikan, dia tuh kayak dari pihak broker memberikan syarat-syarat seperti harus melakukan pembayaran pajak sebesar 20% dari total deposit yang mereka lakukan. Ya seperti itulah. Gokil juga ya. Luar biasa. Antara forex sama crypto, scamnya menurut lu perlu dibasmi apa enggak? Bisa nggak sih dibasmi? Sebenarnya bisa sih dibasmi. Cuman memang karena ya kalau kita ngomong fakta, memang secara fakta Indonesia tuh masih kurang banget sih sama informasi atau pengetahuan untuk forex dan kripto ya untuk sekarang ini ya. Jadi memang masih sangat rentan karena metode-metode scam kayak gitu. Apalagi yang kemarin kan sempat juga tuh Ponzi. Jadi apa namanya, ya robot-robot trading kan itu termasuk yang menggunakan skema Ponzi itu. Piramida terbalik. Jadi ya karena si korban nggak ada yang ngerti, mereka cuman kayak ikut ini dapat segini ya, iming-iming mematikan lah pokoknya. Balik lagi karena kali ini kita cuma lebih banyak akan ngebahas sedikit tentang forex. Nah, Aji ini selain sosial media spesialis, dia pun adalah editor yang menulis berita, terutama berita tentang kondisi broker scam ataupun review terhadap broker itu sendiri, yang memperhatikan laporan-laporan yang masuk ke WikiFX. Terus dibuatlah artikelnya dengan tujuan supaya user-user dari WikiFX itu bisa lebih waspada dari tipuan-tipuan atau iming-iming broker tersebut. Nah, itu lu dari mulai ngeriset terus ngerangkum berita itu dari mana sih? Ya sebenarnya kalau untuk berita-berita yang kita rangkum tuh memang menggunakan paparan dari pengguna dari suatu broker ya. Untuk misalnya kita angkat artikel scam. Jadi tuh ketika kita membuat artikel scam yang dilakukan oleh suatu broker, kita tuh based on dari laporan pengguna yang mereka memang kena langsung, terdampak langsung ya dari penipuan itu. Dari mulai bukti-bukti transfer atau bukti-bukti deposit sampai bukti dana-dana yang sampai sekarang tertahan atau mereka udah dirugikan, atau yang kemudian ada broker yang lari pun ada. Nah, semua data itu kita kumpulkan, terus kita buat sebagai satu artikel. Tujuannya supaya banyak trader-trader atau mungkin calon-calon trader atau mungkin calon investor yang mungkin pengen terjun ke dunia forex tapi mereka masih bingung nih mau pakai broker apa gitu. Jadi tujuannya kita selain mengedukasi para praktisi yang mau terjun ke dunia forex nih, tujuan kita ya untuk membasmi segala macam bentuk penipuan apalagi terkait forex ini, karena biasanya penipuannya tuh dalam jumlah kecil kalau untuk forex. Kebetulan ada beberapa berita yang memang kemarin sempat booming, jadi kita angkat berita itu dari laporan para pengguna. Gitu. Bisa bacain nggak judulnya sama ininya sedikit? Mungkin untuk yang paling terbaru yaitu soal kita bahas soal 3 broker. Karena kebetulan kita dapat banyak masukan dari para pengguna, mereka nanyain kalau untuk forex itu yang punya trading environment terbaik itu siapa aja sih, ada rekomendasi nggak, mereka nanyainnya kayak gitu. Jadi ya di sini
berdasarkan pertanyaan itu kita coba rangkum satu artikel untuk kemudian kita post di website dan juga di aplikasi, bisa langsung dibaca. Boleh sedikit dong kisi-kisinya tentang apa 3 broker ini. Iya betul. Boleh lo digeser HP-nya gue dikit gak bisa baca. Untuk 3 brokernya sendiri ini kita bikin datanya ini dari survei 64.000 pengguna. Oke. Dan dari transaksinya pun ada 3,5 juta transaksi dengan marginnya itu kurang lebih 491 juta dolar. Oke, that's huge. Ya, untuk peringkatnya sendiri, untuk nomor 1 ini berdasarkan WikiFX, evaluasi WikiFX ya. Nomor 1 sekarang diduduki sama broker yang berasal dari Amerika Serikat, forex.com. Untuk forex.com sendiri ini mereka punya skor sebesar 8,8 dari 10 di aplikasi WikiFX. Ya, untuk keseluruhan trading environment-nya mereka itu punya skor AAA. AAA ini skornya udah bagus ya, apalagi kalau misalnya kita melihat dari sisi kecepatan transaksi atau perdagangan dan biaya transaksi, biaya rollover atau peringkat pemutusan ya, atau kayak disconnected gitu, mereka untuk saat ini menduduki peringkat pertama. Gitu. Ini forex.com ya tadi ya? Yeah. Itu nama brokernya forex.com? Nama brokernya forex.com dan ini berasal dari Amerika Serikat. Untuk berdirinya sendiri mereka udah lama, lebih dari 20 tahun untuk forex.com ini. Ya, untuk peringkat keduanya ini ada broker dari UK namanya FXTM. FXTM sendiri ini skornya 7,07 dari 10 pada aplikasi WikiFX ya. Dan berdasarkan evaluasi yang kita lakukan dari mulai tadi kecepatan transaksi, slip perdagangan, biaya transaksi, biaya rollover, dan peringkat pemutusannya, mereka membuat mereka ini sekarang ada di posisi kedua untuk trading environment terbaik. Gitu. Dan untuk yang terakhirnya ini ada broker asal Siprus yang mungkin banyak orang udah tahu ya, yang logonya ada gambar kepala banteng XM. Iya, itu nama broker yang gede banget emang ya. Iya. Luar biasa ya. Memang reputasinya lumayan terkenal ya di kalangan para trader. Ini dia saat ini menduduki peringkat ketiga ya untuk trading environment terbaik. Skornya sendiri ini dari broker forex XM ini dia ada di 9 dari 10. Dan ini termasuk tinggi ya untuk evaluasinya. Tapi untuk trading environment-nya mereka menduduki peringkat ketiga. Untuk keseluruhannya sama dengan 2 broker sebelumnya, XM ini punya trading environment skornya tuh AAA yang udah saat ini ya terbaik. Jadi untuk saat ini untuk 3 broker terbaik yang dilihat dari sisi trading environment itu yang pertama forex.com, yang kedua FXTM, dan yang ketiga itu XM. Oke. Itu untuk rekomendasi bisa jadi rekomendasi dari WikiFX sendiri atau ya? Betul. Oke, buat yang berarti hal-hal yang misalkan diperhatiin untuk kalau misalkan seorang investor baru atau dari forex itu wajib banget misalkan visit halaman paparan WikiFX dulu ya sebelum lanjut ke pencarian broker atau gimana tuh lebih baiknya? Baiknya sebenarnya untuk broker forex ini kan banyak ya. Yang paling baik itu yang harus dicek itu dari regulasinya. Karena kalau misalnya satu broker ini dia nggak punya regulasi yang jelas, maka ini bahaya banget. Karena trader forex ini kan hubungannya ini dengan deposit ya, dan depositnya pun dengan jumlah yang lumayan ya. Saya bilang lumayan di sini karena memang saat ini pun ada beberapa broker forex ya yang menyediakan fasilitas dengan deposit yang minimal. Cuman kan di sini kita ngomongnya uang real ya, beneran uang. Di situ kita trading dengan uang yang kita deposit dan kita coba cari untung di situ.
Makanya kalau misalnya kita nggak pakai broker yang nggak ada regulasinya, atau cuman karena dengar dari orang, atau kita cuma ngeliat dari iklan, atau bahkan kita cuma mungkin kita lagi browsing di internet terus kita coba cari broker forex, terus tiba-tiba ada yang nongol brokernya dengan deposit kecil tapi dia nggak punya regulasi, terus kemudian kita tertarik, itu resikonya gede banget sih. Karena broker yang nggak punya regulasi kayak gini ini cenderung dengan scam. Ya itulah scamnya. Untuk modus-modus scamnya tuh macam-macam. Iya. Dari mulai yang sepertinya kita beneran trading, tapi ternyata itu cuman manipulasi dari mereka. Kita trading dengan broker mereka, dengan aplikasi mereka, ternyata semua data yang di-provide ke kita atau tertampil di aplikasi itu semuanya ternyata manipulasi. Gitu. Itu makanya bahaya banget. Makanya menurut kami WKFX, cara paling baik untuk menilai satu broker itu pertama dari regulasinya. Gitu. Kedua, yang pasti kita harus, untuk trading forex ini kan nggak mudah ya, nggak gampang dan butuh waktu. Jadi kita harus membekali diri kita dengan pengetahuan yang cukup tentang broker forex ini, dan tentang trading forex. Cukup rumit ya, kayak buat mulai untuk berinvestasi di forex ataupun kripto ya. Soalnya nggak beda jauh kan. Kalau di kripto kan selain banyak aset kriptonya, kita harus mikirin legal exchange-nya. Kita juga harus mikirin apakah masih safe atau enggak nyimpan di exchange, apa lebih baik dipindahin ke wallet. Karena ya seperti diketahui banyak banget kejadian kayak exchange yang ambruk di gara-gara nilai kripto sekarang ini ambruk. Iya, betul. Iya kan? Iya, kurang lebih sama kayak kayak forex ya. Jadi memang untuk ngelakuin ini tuh nggak bisa SKS, nggak bisa sebut semalam. Kayak zaman kuliah lah. Iya, lah. Oke. Terima kasih Bu Ayu. Terus satu lagi nih, kita masih nunggu saudari Melan yang tadinya bakal bisa kita undang juga nih. Sambil menunggu beliau, boleh nggak Ji? Misalkan dari opini perspektif lo, apa sih, ada kesamaan nggak sih antara misalkan trading forex atau trading crypto, dan gimana kita nyamain visi antara Wikibit sama WikiFX supaya kita bikin ruang lingkup komunitas di Indonesia itu merasa aman gitu investasinya. Ya, sebenarnya kalau lihat dari visi misi itu sama ya. Visi misi kita tuh pengen ngedukasi sebanyak mungkin, karena ini kan termasuk salah satu jenis investasi yang menguntungkan ya. Apalagi ya kita tahu lah dari zaman pandemi kemarin kan. Mungkin ada beberapa yang notice, ada juga yang enggak. Ketika pandemi jebret kemarin, akhirnya banyak orang yang kehilangan pekerjaan, bahkan istilahnya mereka sampai nggak bisa, bukan mereka, kita nggak bisa kemana-mana. Banyak orang di seluruh dunia pun nggak bisa kemana-mana. Dan pada saat itu salah satu hal yang mereka lakuin buat dapetin pendapatan income lebih ya, mereka ngelakuin trading ya, di kripto, aset-aset kripto dan forex salah satunya. Ada nggak sih user WikiFX yang juga nanya-nanya ke WikiFX soal Wikibit, atau misalkan apa sih, kan ada broker tuh yang udah bisa sekarang tuh menjual atau misalkan nge-tradingin nilai kripto kan. Jadi broker forex nge-tradingin nilai kripto gitu. Itu bakal bikin pusing lu sendiri nggak sih? Kalau misalnya ada nggak yang nge-report kayak gitu? Ada sih, cuman biasanya kalau untuk aset-aset kripto itu kan memang berbeda ya sama forex ya. Biasanya kalau untuk mereka nanya ke kita nih, kita kan forex, mereka nanya, saya ketipu nih di kripto gini. Nah itu kita coba arahin ke Wikibit, karena memang kita tuh gimana ya, punya satu misi, punya satu visi, tapi ruang lingkupnya beda gitu. Jadi kita nggak bisa handle karena kita nggak spesialisasi di masalah soal kripto, kita cuma di forex.
Jadi ketika kita ada beberapa kasus yang kayak gitu, si trader nih bikin laporan ke kita, ngubungin ke nomor kita, ke nomor WhatsApp, terus bahas, tapi iya saya ketipu gini 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 gini. Terus pas kita tanya brokernya apa, terus pas kita tanya soal kayak bukti-buktinya, bukti transaksi segala macam, ini ternyata dia mainnya kripto gitu. Kita memang bukannya nggak mau, tapi kita nggak bisa karena lingkungan kita beda, lingkupnya tuh berbeda. Makanya waktu itu kita coba follow up, ini bisa langsung ke bibit. Di sini mereka yang handle spesialis untuk kripto. Thank you banget nih promosinya. Oke, ini ada bentar kita coba ini jawab. Ada yang nanya sesi tanya jawab jam berapa? Sesi tanya jawab karena kita cuma bisa ada waktu setengah jam, jadi nanti di 5 menit akhir mungkin kita bisa tanya jawab, itu baik mau seputar kripto ataupun forex boleh bisa ditanya, tapi kecuali haram hukumnya kayaknya buat soal sinyal-sinyal ya buat kita. Jadi kita gak akan ngasih, jangan tanya soal sinyal karena kita bukan nyari sinyal keuntungan, yang kita dapat malah sinyal kebuntungan sebenarnya. Oke nih, Mbak Mela juga udah hadir. Kak Mela bisa langsung request. Oke, sambil nunggu Ji, ada nggak sih pesan-pesan lo kalau misalkan buat entah itu orang mau ke forex atau ke crypto, ada nggak sih sarannya? Atau misalnya mereka harus dua-duanya sekaligus, gimana? Jadi investasi itu sebenarnya apapun bentuknya ya, mau investasi itu kan banyak ya. Yeah. Kalau sekarang tuh kayak misalnya sebelumnya mungkin kayak ada saham, ada oil, gold atau emas, terus sekarang ada forex dan kripto. Yang paling baik tuh emang pelajarin dulu jenis investasi. Kita coba. Oke, thank you Jisa. Buat para kawan-kawan mau ataupun udah mau investasi baik itu di forex atau di kripto, pasti download dulu aplikasi Wikibit atau WikiFX. Terus kalian cari tuh keamanan brokernya, jangan sampai banyak banget yang kena iming-iming ngaku kena iming-iming oknum dari dengan menjanjikan keuntungan banyak, kemudian brokernya ternyata ilegal kan rugi gitu. Dan itu banyak banget kejadian gitu, laporan masuk itu biasanya dari orang yang masih di daerah luar, di luar Jakarta. Dan kami di sini baik dari WikiFX ataupun Wikibit sendiri masih berusaha untuk ingin mengamankan situasi trading ataupun investasi dengan orang-orang Indonesia gitu. Oke, ini tadi perasaan Kamelan udah join nih, sekarang keluar lagi dia. Kayaknya sinyalnya kurang bagus. Iya memang sinyal di kantor ini agak-agak complicated deh. Kadang bagus, kan nggak volatil itu. Iya, kayak market banget emang. Oke, buat sekali lagi bisa dicoba nih, Kamelan request lagi. Kenapa Ji senyum? Kayaknya Aji senang banget hari ini. Kenapa Ji? Dapat nilai ya? Lagi untung ya? Luar biasa, beruntung sekali. Oh ya? Untung apa nih Ji? Untung ada deh. Untungnya aku berekor. Oh sebentar, nggak masuk. Iya bener Kak. Nah, ya mukanya blur, maafin ya. Ya ampun. Yang saya tahu blur tuh dulu namanya Ben. Ada blur, yang penting masa depannya jangan blur. Atau nggak orang, misalkan orang Sunda, terus manggilnya blur gitu. Yoi. Itu. Apa kabar blur? Gitu. Blur. Oke. Udah ganti ya. Udah ganti udah. Ya, ini orang Sunda. Ya. Putus lagi tuh Kak Dwi. Mungkin ada pertanyaan, boleh Kak Dwi yang mau tanya bisa langsung request aja di live-nya. Tapi ingat kita bukan nggak bisa bertanya soal sinyal-sinyal, tapi kita cuma bisa karena topik kali ini lebih tentang berita, mungkin kalau udah ada salah satu pembaca, salah satu pengguna aplikasi Wikibit ataupun WikiFX udah membaca berita dan mau menanyakan beritanya, silakan ditanyakan pada sesi kali ini. Nanti juga kita rencananya
bakal aktif eh, live itu mingguan dan harian ya dia? Iya. Atau gimana, masih proses loh? Betul, rencananya Aha. sih seperti itu ya. Cuman nanti kita coba lihat untuk pilot project kayak gimana. Mhm. Tapi kita ada rencana di situ sih. Oke, jadi nanti sekarang lu sebagai sosial media spesialis kan berkembang untuk membacakan tadi katanya mau ada program harian ya? Iya. Boleh di kisi-kisinya nggak sih? Ya untuk program hariannya sih kita yang pertama tuh pengen banget tuh ngasih edukasi seluas mungkin gitu. Mhm. Karena kan memang untuk forex ini sebenarnya yang paling rentan itu kan penipuannya. Oke. Ya makanya kalau misalnya kita udah pro pakai peralatan seadanya pun masih bisa kecelakaan gitu. Apalagi yang nggak pro pakai apa namanya peralatan yang seadanya udah pasti terjun bebas jatuhnya kayak gitu kurang lebih ya. Jadi kalau misalkan lu main PUBG, lu weak effect-nya parasutnya apa punya? Iya kurang lebih kita equipmentnya. Oke. Tuh, buat misalkan ya sekarang lagi ngeholders yang nyangkut di kripto, terus kepikir mau uh, nyoba forex, pastiin download aplikasi WikiFX-nya, terus kamu bisa lihat nilai-nilai review-review dari broker-brokernya supaya di situ lengkap banget, ada nilai, bahkan nilai spiritnya pun ada buat yang mungkin para investor lebih tahu nih. Iya. Untuk memutuskan mana broker yang cocok atau enggak. Betul. Apalagi memang broker banyak banget kan, broker campuran broker lokal dan dari luar negeri yang emang beroperasi sekarang tuh banyak banget. Nggak cuma broker aja, tapi di exchange bursa kripto pun sama gitu. Iya. Betul. Dan mungkin di bursa kripto bakal lebih, buat nentuin exchange tuh bakal lebih sulit karena tiap biaya penarikan itu itulah yang masih jadi kendala untuk saat ini gitu. Dan kami dari Wikibit bakal siap saat ini selalu mengembangkan pengembangannya ini untuk menyajikan data-data terbaik. Betul. Oke, ini ada yang mau nanya. Namanya Pak Tata. Oke, silakan. Boleh nih, tunggu pertanyaannya. Mari. Sampai 10 nggak nanya, saya kabur. Oh iya, untuk data-datanya WikiFX sendiri itu kita sajikan sedemikian rupa. Tapi kita hanya memberikan review. Kita sebenarnya untuk rekomendasi akan digunakan atau tidak oleh suatu trader atau mungkin calon investor ya, itu semuanya ada di keputusan Anda. Kita nggak memaksakan untuk pakai broker A, broker B, broker C, nggak. Semua keputusan ada di Anda. Karena Anda bisa cek sendiri, kita hanya menyajikan datanya, terus kemudian kalau mau untuk lebih lengkapnya mungkin dicek langsung ke websitenya untuk informasi aktualnya. Karena kan memang kemungkinan besar data yang kita sajikan hari ini mungkin untuk 2 atau 3 hari ke depan mungkin suatu broker tuh update untuk spreadnya atau misalnya mereka ada promosi untuk depositonya, ya itu kita mencoba keep up sama itu sih. Cuman untuk rekomendasi pakai broker ini, pakai broker A, pakai broker C, B, D dan seterusnya gitu, kita nggak ngerekomendasiin sama sekali. Kita cuman semua pilihan ada di tangan Anda mau pakai broker tersebut atau enggak. Oke, itu barusan sedikit masukan tentang update. Kita selalu update, dan tapi kita hanya bisa menyediakan informasi yang mungkin lebih akurat, dan itu adalah jangan dikonsumsi secara mentah-mentah aja gitu ya. Betul. Nah, Haji, ini ada pertanyaan nih soal WikiFX nih. Katanya WikiFX membalas broker untuk mengupgrade ulasan. Apa itu benar? Sempat rame itu. Iya, itu sempat rame. Iya, katanya ya. Bahkan mungkin sampai sekarang masih rame. Sekarang untuk ulasan sendiri itu kita bekerja sama langsung dengan 30 regulator, dan regulator itu nggak cuma di lokal ya, tapi juga di mancanegara. Ada macam-macam kayak ASIC atau SAISEC, FSA, FCA, NFSA dan sebagainya. Data-data itu kita rangkum dari mereka, kemudian tim WikiFX dari China, mereka melakukan evaluasi langsung dengan para trader yang berdasarkan data dari para regulator tersebut. Nah, itulah kemudian yang yang bisa memberikan si broker ini nilainya segini, si broker ini nilainya segini. Ya.
Jadi kayak sama kayak mungkin sama kayak di Wikibit ya. Jadi kan kayak satu exchange itu di review itu nggak cuma berdasarkan apa dia ada lokasinya atau dia ada regulasinya, tapi bagaimana cara pelayanan dia. Jadi banyak nilai yang memang untuk mereview sesuatu atau menyajikan sesuatu informasi kan. Betul. Nah itu kita bisa pastiin baik di Wikifex maupun di Wikibit itu kita punya tim profesional yang emang mereview tersendiri. Dan bagaimana contoh kita nggak bisa bilang suatu broker atau suatu exchange itu misalkan memang banyak usernya, tapi setelah kita teliti atau misalkan kita melakukan riset itu masih ada minusnya, kayak misalkan Binance, let's say Binance, walaupun Binance banyak user dan terkenal dan dia punya influence yang gede besar, tapi dia nggak ada yang namanya itu nilai sempurna. Betul. Iya kan? Betul. Dan walaupun dan itu pun bukan menjanjikan bahwa kita bakal merekomendasi pertukaran atau exchange Binance karena nilai skornya gede. Tapi kita melihat bagaimana Binance melakukan apa namanya pelayanan customernya, itu misalkan contoh. Terus bagaimana influence Binance di setiap negara, misalnya setiap negara bagaimana influence Binance di Indonesia. Betul. Itu pun kayak gitu kali di BKFX ya. Itu juga jadi salah satu parameter ya, karena broker A nih, sebagai contoh broker A itu populer di Amerika, tapi belum tentu populer di Indonesia atau di negara-negara Asia lainnya. Itu juga sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi skor dari suatu broker. Gitu. Jadi kalau untuk memeras, kayaknya bukan memeras sih. Kita nggak pernah memeras atau misalkan apalagi terlebih di Indonesia. Mungkin kayak memang ada beberapa program yang bisa diikuti oleh setiap broker, tapi itu kebijakannya kembali lagi itu berbeda-beda. Atau misalkan kita let's say kita misalkan di sini saya sebagai representatif Wikibit ingin bekerja sama dengan exchange atau ingin membuat suatu visi di Indonesia, kita trading itu dengan trading kripto itu dengan safe, atau misalkan membuat suatu kenyamanan untuk para investor kripto di Indonesia. Nah, gimana saya bisa salah satunya adalah dengan saya mungkin bakal bekerja sama dengan exchange, ayo, atau membuat komunitas, ayo exchange, kita bikin safe trading misalkan untuk supaya di Indonesia ini karena banyak scam bisa resiko scammernya berkurang. Betul. Dan otomatis saya harus mengajukan proposal kan. Mungkin salah tangkapnya adalah ketika kita kan akan beda proposal tuh setiap perorangan, setiap individu di situ ya. Mungkin dari setiap individu itu salah mengajukan proposal atau bagaimana sehingga menimbulkan keramaian itu gitu. Itu yang bisa kita jawab pada saat ini, Mas. Pak Tata. Bahkan ada beberapa kasus juga, nggak beberapa sih, ada lumayan banyak ya. Jadi kayak misalnya ada trader A nih, dia pakai broker A, dan trader B, trader C, dan berikutnya mereka nanya ke kita, kok ini dia fasilitasnya bagus, tapi kenapa skornya cuma segini ya di BKFX gitu. Bahkan ada yang paling baru tuh kemarin, mungkin pernah dengar broker BKIHIO atau Intersnow. Iya, BKIHIO. Iya, betul. Sebelumnya udah sempat ada yang nanya ke kita dan kita coba edukasi ke mereka, kita coba jelasin kalau broker ini nih maksudnya regulasi offshore dan itu nggak itu ya. Kita nggak nyaranin ya untuk pakai broker-broker kayak gitu karena biasanya ujungnya itu pasti scam gitu. Ya ada beberapa user juga, tapi dia pelayanannya bagus. Ya untuk saat ini, karena kan yang namanya scam itu apalagi kalau misalnya kayak namanya Ponzi ya, atau money game, itu kan mereka pasti awalnya doang manis, ujungnya pahit banget. Ngejebak banget tuh. Betul. Gitu. Jadi karena itu kita bikin campaign waktu itu stop kena iming-iming ya. Iya, betul. Oke. Ya itulah kita sebenarnya agak susahnya tuh ngelawan dengan edukasi seperti itu karena bukan beberapa ya, banyak. Kenapa broker saya? Makanya di sini kita coba jelasin kalau memakai suatu broker itu semuanya pilihan Anda. Cuma di sini kita
mencoba meluruskan untuk menggunakan suatu broker A, B atau C, itu baiknya dicek dulu dari mulai trading environment-nya, regulasinya, spread komisi atau leverage lah yang biasa dicari tahu lah untuk para trader-trader yang mungkin mau coba terjun ke dunia forex gitu. Kalau untuk trader-trader berpengalaman biasanya udah tahu sih mana broker yang bagus dan mana broker yang abal-abal gitu. Mereka pasti biasanya tahu. Oke, satu lagi pertanyaan nih sebelum kita tutup karena udah setengah jam lebih. Nah, kemarin kalau misalkan dari kasus broker, gue lupa nih, BKHYO atau apa yang misalkan itu usernya di Jakarta ya, atau di mana ya? Yang dia tiba-tiba invest, bisa tertarik untuk invest tuh, terus itu kena iming-imingnya. Ya itu iming. Gimana cara nge-protect kita biar nggak kena iming-iming tuh? Nah, ya yang paling dasar ya itu kita ngecek kayak misalnya ada broker A nih, broker A dia let's say dia nawarinnya pakai deposit ke kita misalnya deposit $100, bonusnya $100 juga, jadi kan 100% tuh, bonus 100%, jadi kita deposit 100 dapatnya 200. Nah itu biasanya strategi yang paling umum. Broker yang bagus atau broker yang nggak bagus pun umumnya pakai strategi seperti itu. Cuman di sini dipastikan aja untuk regulasinya dia terdaftar atau enggak, regulasinya jelas atau enggak. Karena untuk misalnya suatu broker nih, untuk broker yang baik itu biasanya dia berani memaparkan regulasi mereka regulasi di mana aja, mereka provide sama license-nya, dan license itu bisa kita cek di regulasi di regulator yang bersangkutan. Karena untuk regulator resmi itu mereka kan semuanya punya website, dan semuanya bisa dicek menggunakan nomor seri yang dipakai oleh broker itu di website mereka. Itu paling gampangnya kita bisa cek dia beneran terdaftar atau bodong istilahnya lah, platnya plat bodong atau plat beneran. Jangan lupa itu berlaku juga tuh buat yang di kripto. Terus diingat juga kita acuan review kita dan skill kita itu jangan itu bukan suatu hal yang pasti aja, tapi itu bisa menjadi salah satu patokan. Let's say kalau ada yang misalkan kita kan ada orang yang emang gak enakan nolak ya, apalagi misalkan itu baik dari kerabat atau teman, dan nggak menutup kemungkinan kalau kerabat sama teman kadang ngeiming-iming kita juga ya, dan sebenarnya itu bisa jadi afiliat terselubung ya, iya sih biasa. Afiliator terselubung. Nah, salah satu caranya dan kegunaan aplikasi Wikibit dan WikiFX itu ketika ada yang kalian misalkan yang ngerasa nggak enakan, terus ayo dong invest, atau misalkan lu taruh aja dikit di forex ataupun di crypto, di broker anu, let's say atau exchange anu gitu. Gimana cara bisa nolak dengan halus? Kalian buka aplikasi tuh, aplikasi WikiFX atau Wikibit. Broker lu bro, segini doang nih di aplikasi Wikibit atau WikiFX, gimana dong? Gitu. Jadi sorry nih kayaknya jadi gue belum bisa. Tipsnya berguna kan aplikasinya sebenarnya buat ngusir, bukan buat ngusir sih, tapi buat lebih buat mencegah secara halus. Apalagi emang orang kalau belum yakin banget, dan biasanya orang yang persuasif akan terus mengiming-iming, ngajak, sehingga akhirnya kita lulu sendiri gitu. Itulah salah satu kegunaan aplikasi Wikibit dan WikiFX, supaya mempermudah kalian supaya nggak harus investasi, tapi lebih aware kalau misalkan investasi itu butuh penggerak dari diri sendiri, dan butuh riset lebih. Jadi nggak cuma katanya cepet kaya atau begitu itu mungkin, tapi lebih kemungkinan resikonya pun besar daripada itu. Gitu Ji, ada pesan terakhir sebelum kita tutup live-nya? Ya, untuk investasi apapun bentuknya, apapun ya, saham, derivatif lainnya, forex atau kripto, itu mendingan kita bekalin dulu diri kita, pakai pengetahuan yang cukup. Kalau mau terjun jangan ragu-ragu, kalau ragu-ragu jangan terjun gitu. Jadi selalu bekali diri kita. Baik, terima kasih. Rekan-rekan sekalian dan kawan-kawan, sekali lagi bisa direkomendasiin supaya ke kerabat ataupun keluarga supaya menggunakan aplikasi Wikibit ataupun WikiFX dengan tujuannya lebih aware dari orang-orang yang emang bakal
ngajak dengan maksud tertentu gitu Betul. gunanya. Betul. Terima kasih. Nanti juga kita bakal rencananya setiap minggu mungkin ya kedepannya kita bakal adain live session seperti ini ya dengan Wikibit dan Wikifex. Oke, selamat sore, selamat weekend semuanya.